Selamat pagi Arin dan juga Elra. Terima kasih atas waktunya dalam melakukan persiapan peluncuran produk ini. Aku izin bertanya kepada kalian bagaimana untuk progres dari produk kita yang akan launching akhir-akhir ini, dan mungkin bisa kalian jelaskan terkait apakah ada kendala atau tidak. Karena seperti yang kita ketahui, biasanya produk kita bukan hanya sekedar produk, melainkan juga harapan bagi wanita-wanita di Indonesia dalam mengatasi kulit sensitifnya. Sesuai data riset yang kita dapatkan, terdapat 68% kulit wanita Indonesia yang mengalami kulit sensitif, tetapi hanya 30% dari mereka bisa mengatasi kulit sensitif tersebut. Saya di sini ingin mengonfirmasi semua data keamanan kita. Untuk produk baru kita, Hydra Bomb itu sudah melalui 3 tahap uji klinis. Untuk yang pertama, fase laboratorium selama 6 bulan. Lalu yang kedua, ada uji dermatologi pada 500 responden selama 3 bulan juga. Dan uji reward selama 3 bulan. Tingkat kepuasan mencapai 92% dengan 8% sisanya mengeluarkan efek samping ringan seperti rasa hangat sesaat setelah pemakaian. Semua sudah tercantum dalam disclaimer. Nah, untuk produksi pertama kita, batch pertama itu kita akan mengeluarkan 50.000 unit yang sudah siap didistribusikan. Lalu untuk sistem barcode dan tracking itu sudah terintegrasi. Setiap produk juga dapat dilacak mulai dari bahan baku hingga ke tangan konsumen. Baik, terima kasih penjelasannya Aura dan juga Arin. Tapi di sini saya ingin bertanya kepada kalian, apabila nanti produk kita dalam peluncurannya terdapat kendala, apa langkah yang bisa kita ambil dalam mengatasi kendala tersebut? Nah, untuk protokolnya sendiri itu sudah ada ya, Bu. Pertama, tim customer service kita akan menghubungi konsumen dalam waktu 24 jam. Lalu yang kedua, kita akan menawarkan konsultasi dan motolog gratis. Lalu yang ketiga, jika terbukti kesalahan itu dari produk kita akan menawarkan pergantian produk dan menanggung biaya perawatan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Perlu kita ingat bahwasanya produk kita maupun kepercayaan dari konsumen merupakan kaca, di mana bila kaca sudah retak ataupun sudah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, pastinya sulit untuk memperbaikinya. Maka dari itu kita harus menjaga kualitas dan juga konsistenan dari produk kita. Wah, apa ini? Oh, Nafix. Brand apa ini? Kok kayak nggak tahu ya? Nanti aku stalk akunnya. Oh, ini brand skincare yang cocok untuk kulit sensitif. Harus coba nih, apalagi pakai diskon 20%. Nafix Hydra Bomb. Check out. Yeay, 2 hari lagi pakaiku sampai. Wah, packagingnya elegan banget. Oh, ada tulisan patch test. Kayaknya nggak usah deh. Kan udah terlalu uji klinis. Langsung aja deh. Wangi. Ringan sih. Nice. Kayaknya cocok. Halo semua, di sini aku Alisa. Aku mau share pengalamanku setelah memakai Navix Hydra Bomb Moisturizer. Aku tertarik buat beli produk ini karena ada satu influencer bilang kalau ini tuh kulit sensitive friendly. Dan aku sebelumnya juga nggak tahu ada brand yang namanya Navix. Jadi aku research dan aku ngeliat mereka sering launching produk untuk kulit sensitif. Jadi aku percaya sama brand ini dan aku memutuskan untuk check out. Cuma setelah aku pakai ini 2 hari, kenapa kulit sensitifku itu aku makin parah ini, merah, gatel, dan panas. Jadi mohon maaf ya guys kalau aku sering garuk-garuk di video ini. Soalnya emang segatel itu guys. Aku gak kuat. Aku udah bikin video, cuma aku dihujat. Jadi aku gak tahu ini aku mau komplain ke siapa lagi ya. Ya semoga si Navix mendengarkan keluh kesahku dan mereka menangani, memperbaiki produknya. Terima kasih. Astaga, kenapa bisa kayak gini? Video konsumen di TikTok sudah mencapai 1,5 juta views dalam 12 jam. Engagement rate 300% di atas normal. Ditambah lagi, hashtag Netflix File sudah trending di Twitter dengan 50.000 tweet. Beberapa media besar sudah mulai meliput. Aku harus menghubungi tim marketing untuk menyiapkan inisial statement bahwasanya kami telah melihat keluhan tersebut dan sedang melakukan investigasi internal. Selain itu, juga kami harus segera mencari data lengkap tentang konsumen ini, nama lengkap, nomor batch produk, purchase history. Bu Vega, kita ada situasi kritis. Bisa ke Nelson Center sekarang?
Ya, saya akan mengumpulkan tim. Baik, selamat siang Aura dan juga Arin. Ya. Mungkin bisa dijelaskan terkait informasi lebih lanjut terkait masalah yang kita hadapi pada peluncuran produk kita tempo hari lalu. Setelah saya cek database kita, konsumen bernama Anissa yang membeli produk kita melalui e-commerce partner pada tanggal 5 Desember lalu, di mana itu merupakan batch yang sama dengan yang kita kirim ke influencer, termasuk Rania. Batch HB0456 diproduksi 3 bulan lalu melalui quality control standar. Tidak ada kendala dalam produksi. Sampel masih ada di lab, sudah saya cek ulang pagi ini. Semua parameter normal. Dari sisi hukum sendiri, kita tidak dalam posisi recall kecuali ada bukti cacat produksi kita. Namun, kita bisa dituntut negligence jika terbukti tidak memberikan warning yang cukup jelas. Media sudah menjadikan ini yang baik. Jika kita diam lebih dari 24 jam, kita akan dinilai mengabaikan konsumen. Jika saya perhatikan dari video tersebut, korban mengatakan baru 2 hari pakai, tapi di kemasan kita cantumkan 24 jam, lakukan patch test sebelum penggunaan penuh. Menurut kamu apakah korban tersebut melakukan patch test sesuai dengan arahan di produk kita? Dari video sepertinya tidak. Dalam situasi saat ini juga bukan tentang siapa yang benar dan salah. Ini tentang bagaimana kita menangani komplain dari konsumen. Baik, terima kasih kepada Aura dan juga Arin atas penjelasannya. Mungkin kita bisa melakukan 3 cara seperti yang kita bahas di awal sebelum peluncuran, di mana untuk langkah pertama kita harus menghubungi korban ataupun Alisa selaku korban dari produk kita. Untuk yang kedua, yaitu kita harus mengadakan sidang pers, karena hal ini pastinya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para konsumen ataupun korban-korban lainnya. Selain itu juga kita harus melakukan review ulang ataupun evaluasi ulang terkait komunikasi produk kita. Apakah warning ini sudah cukup jelas? Mohon maaf Ibu, saya takutnya konferensi pers saat ini tuh bisa sangat beresiko. Kemungkinan ini tuh bisa menjadi bahan serangan lebih lanjut ke kita. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya apabila kita terus bersembunyi ataupun diam saja dan tidak mengatasi masalah ini secara cepat, maka konsumen ini pasti akan semakin marah dan juga semakin tidak percaya akan produk kita. Maka konversi pers merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga transparansi dari apa yang kita lakukan. Selamat siang kepada rekan-rekan media yang telah hadir pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk menghadiri konversi pers Navix Beauty pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Danisha Vegasila selaku CEO Navix Beauty bersama dengan kedua rekan saya. Saya Arini Nurul Aini selaku Ethics Officer. Saya Aura Elok selaku HR. Baik, tujuan kami mengundang rekan-rekan media pada siang hari ini bukan untuk menghindar, tapi untuk mencari solusi dan juga menyatakan solusi untuk tindakan yang akan kita ambil dalam menghadapi permasalahan yang ada. Di mana kami menyadari bahwasanya video yang beredar, di mana salah satu korban dalam menggunakan produk kami mengalami kendala, yaitu produk kami yang bernama Hydrobo. Sebelum memasuki langkah teknis yang akan kita ambil, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan suatu pesan dari hati ke hati, di mana sebagai seorang wanita yang juga memiliki kulit sensitif dan juga sebagai CEO yang membangun usaha ini dari nol, saya turut prihatin atas apa yang dialami oleh korban. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Langkah pertama kami telah kami lakukan sejak tadi pagi. Kami telah menghubungi Ibu Alisa secara pribadi melalui telepon. Tim customer care kami juga telah berbicara langsung dengan yang bersangkutan mengenai masalah ini. Dalam percakapan tersebut, kami telah menyampaikan 3 hal. Yang pertama yaitu permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang telah dialami oleh Ibu Alisa. Lalu yang kedua, kami memberikan penawaran konsultasi medis gratis dengan dermatolog terpercaya kami, yaitu Dr. Maya, yang sudah standby di klinik kami sejak tadi pagi. Lalu yang ketiga, kami berkomitmen untuk menanggung semua biaya terkait tanpa syarat hingga kondisi kulit Ibu Alisa pulih sepenuhnya. Kami tidak menunggu konferensi pers ini untuk bertindak karena tindakan nyata kami sudah berjalan. Transparansi berarti memberitahu kalian semua atas apa yang sudah kami lakukan, bukan hanya apa yang kami janjikan. Dan itulah tindakan yang telah kami ambil dan kami pasti akan terus melaporkan kepada publik untuk menjamin adanya transparansi. Ibu Vega, video konsumen Alisa sudah dilihat lebih dari 1 juta kali. Nah, ini pastinya menunjukkan bahwa produk kalian ini gagal, dan mungkin juga terdapat kegagalan dari sistem quality controlnya Navix. Lalu, apa komentar Anda terkait hal tersebut? Baik, izinkan saya menjawab terkait pertanyaan yang diajukan.
Di sini kami juga turut prihatin atas apa yang menimpa kepada Ibu Alisa. Tetapi kami juga telah melakukan tindakan terkait masalah tersebut. Di mana pada pukul 9 pagi tadi kami juga sudah menghubungi beliau untuk menawarkan konsultasi gratis dengan dokter dermatologi terpercaya kami, yaitu Dr. Maya Sari, untuk penanganan konsultasi pulih. Kemudian kami juga menawarkan penggantian penuh terkait produk yang digunakan. Selain itu juga kami juga akan melakukan pendampingan terkait proses pemulihan kulit dari Ibu Alisa hingga pulih kembali. Tapi Bu, ini tuh bukan hanya tentang satu konsumen saja. Ini sama saja meragukan dengan klaim kalian yang katanya aman untuk semua kulit sensitif. Yang menjadi selling point utama dari Hydra Bomb itu sendiri, Ibu. Baik, pertanyaan tersebut sangat penting. Kami paham akan kekhawatiran tersebut. Tetapi melalui data uji klinis kami menunjukkan terdapat 500 responden yang berkulit sensitif. 460 di antaranya atau 92% di antaranya tidak mengalami iritasi terhadap produk kami. Namun, 8% sisanya melaporkan reaksi ringan hingga sedang. Data ini kami cantumkan dalam laporan ilmiah, namun mungkin tidak dikomunikasikan dengan cukup jelas kepada konsumen. Berarti, apakah ini menunjukkan bahwa produk Nafix ini tidak 100% aman? Baik, izinkan saya menjawab. Tidak ada 100% skincare yang aman untuk 100% populasi. Setiap kulit pasti memiliki keunikan yang berbeda-beda. Tetapi hal yang membedakan produk baik dan juga produk great adalah bagaimana perusahaan merespon ketika produknya ini mengalami kendala saat disebarluaskan di pasar. Izinkan saya menjelaskan dari sisi teknis. Setelah investigasi lebih lanjut, kami menemukan bahwa Ibu Alisa tidak melakukan patch test sebelum penggunaan penuh. Tulisan ini, meskipun ada, mungkin tidak cukup mencolok, itu kesalahan murni dari kami. Dalam desain komunikasi, kami juga sangat minta maaf atas hal itu. Baik, oleh karena itu, kami telah mengambil langkah-langkah konkret yang bisa diterapkan dalam mengatasi situasi ini. Di mana untuk yang pertama, kami akan menambahkan stiker peringatan patch test yang lebih besar dan juga lebih jelas. Di mana hal ini pastinya akan mempermudahkan konsumen dalam proses penggunaannya. Di mana hal ini bisa kita mulai pada batch berikutnya. Yang kedua, kami mengembangkan aplikasi Skin Compatibility Test di website kami. Bisa kalian cek juga, di mana konsumen bisa menjawab pertanyaan tentang kondisi kulit mereka sebelum membeli produk kami. Yang ketiga, membuka hotline khusus kulit sensitif yang dioperasikan oleh beauty advisor terlatih dan tersambung dengan dermatolog konsultan kami. Dan apakah produk dari Nafix ini sendiri akan ditarik dari pasaran ya, Bu? Baik, izinkan saya menjawab. Bahwasanya untuk saat ini memang belum. Karena setelah dilakukan pengecekan kepada seluruh jaringan, belum ada laporan serupa terkait hal tersebut. Namun, kami akan langsung memasang QR code di kemasan yang mengarah ke video tutorial patch test yang benar, sehingga hal ini bisa meminimalisir adanya kejadian serupa. Lalu, bagaimana dengan kompensasi untuk Ibu Alisa? Baik, izinkan saya menjawab. Selain memberikan konsultasi dan juga penggantian produk, kami juga akan menanggung semua biaya perawatan kulit Ibu Alisa hingga pulih 100%. Tidak hanya itu, kami juga akan menawarkan kepada Ibu Alisa menjadi Sensitive Skin Ambassador dari Navix Beauty dengan kompensasi yang pantas. Tetapi jika beliau bersedia menjadi brand ambassador. Saya ingin menutup dengan satu cerita. 5 tahun yang lalu, ketika Navix baru berdiri, saya bertemu dengan seorang ibu-ibu yang ada di pasar, di mana beliau mengatakan bahwasanya produkmu adalah produk yang mahal, tapi aku percaya karena kamu jujur. Kepercayaan itu yang membangun Navix hingga saat ini. Tetapi pada hari ini, kepercayaan itu diuji. Di Navix, kami percaya bahwasanya merek yang baik bukanlah merek yang tidak melakukan kesalahan. Tetapi merek yang baik adalah merek yang berani mengakui kesalahan ketika ada yang tidak beres, berani bertanggung jawab, dan berani belajar dari setiap masukan yang ada. Terima kasih kepada Ibu Alisa yang sudah berani bersuara. Suaramu membuat kami menjadi lebih baik. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir dan juga mengawasi kami dengan sangat kritis. Dan kepada konsumen setia Navix, kami mendengar, kami belajar, dan kami berjanji untuk terus memperbaiki diri. Konferensi pers ini kami akhiri. Untuk pertanyaan lebih lanjut, tim Media Relation kami siap melayani. Terima kasih. Terima kasih Bu Arin dan pihak Navix yang sudah menangani saya selama seminggu ini. Sama-sama Lisa, kami juga sangat berterima kasih atas masukan berharga kamu ya. Update terakhir ya guys, kulitku sekarang sudah 80% membaik. Pihak Navix sudah membantu saya mulai dari A sampai Z, dari konsultasi, obat, dan penanganan. Bahkan aku juga ditawarkan kerjasama dengan Navix.
Dari insiden ini, aku belajar bahwa pentingnya patch test, dan di sini, Nafix juga belajar bahwa pentingnya komunikasi yang jelas. Maybe something good comes from something bad. Kami juga sedang merancang kampanye Know Your Skin bersama Alisa, akan kami luncurkan bulan depan. Stay tune ya. Jadi, jangan langsung judge sebuah brand dari satu insiden. Lihat bagaimana mereka memperbaikinya. That's what matters. Terima kasih.